Semua karena kemurahan Tuhan.
mau iring Engkau Yesus. Yes Lord. Itu yang jadi kekuatan kami Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berkenan selalu Tuhan Yesus, Engkau Bapakku Tuhan, Engkau Rajaku Tuhan Yesus. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus, Yesus Tuhan kami, Yesus Allah kami, Engkau layak disembah Haleluya, mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala suku bangsa, biar Indonesia Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu ya Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Biar segala yang bernafas menyembah Raja di atas segala raja, menyembah Tuhan di atas segala Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ajaiblah karya, adil dan benarlah jalan-Mu. Adil dan benarlah
sujud kepada Tuhan. Kau Allah kami yang kudus Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, layaklah segala bangsa. Biar segala yang bernafas sembah Tuhan. Segala bangsa. Yes Jesus, Kau layak kami sembah Tuhan. Semua suku bangsa Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus. Layak. Sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa. Terima kasih Tuhan, saat-saat menyembah Tuhan, saat-saat ada di hadirat Tuhan. Terima kasih kami sudah terhubung dengan sumber kami, sumber dari segala sumber kami ya Tuhan. Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk saat-saat menyembah-Mu siang hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan pujian kami. Semua yang sudah siap untuk menaikkan pujian, tepuk tangan yang paling meriah. Boleh sama-sama katakan, amin, haleluya. Semua boleh sapa kanan kirinya. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala kondisi, Engkau menjadi sahabat, Engkau menjadi Tuhan kami. Yes, haleluya.
menjadi Yesus sahabat kita, amin. Betapa beruntungnya kita punya sahabat seperti Yesus, amin. Amin, amin, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar dalam kondisi apapun kami hari-hari ini, kami mau tetap mengikut Yesus, kami mau tetap terhubung dengan sumber dari segala sumber, yaitu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami jadi orang-orang yang paling beruntung karena kami mengenal Engkau Tuhan. Engkau juru selamat kami yang hidup. Engkau sumber di atas segala sumber Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Hanya dekat padamu ya Tuhan. Kami tenang, kami aman Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allah.
Jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk dan thank you buat worship team yang sudah melayani umat Tuhan. Atas nama pimpinan gereja menyampaikan turut berduka cita kepada Saudara Christopher. Christopher adalah pelayan multimedia yang ayahnya meninggal dunia hari ini. Setelah ibadah kedua ini akan ada pemakaman di Prambanan. Istrinya meninggal saat COVID-19 dan sekarang beliau namanya Bapak Supri berpulang ke rumah Bapa di surga. Untuk menyegarkan ingatan kita kembali, saudara, saya sudah berbicara dalam 3 sesi berturut-turut mengenai hal ini. Yang pertama, bagaimana kita terhubung dengan sumber melalui firman dan melalui quality time. Saya tidak bicara tentang doa lagi, tapi saya bicara tentang quality time. Ya, bagaimana saudara membangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, saya berbicara tentang terhubung dengan sumber firman di dalam kita di dalam Tuhan. Maka kita menerima, kita menjadi orang-orang yang sangat cerdas. Amin. 10 kali lipat lebih cerdas dari orang cerdas. Saudara-saudara yang masih sekolah, mahasiswa, mahasiswi, siswa-siswi, ya, camkan ini. Seharusnya engkau adalah orang yang paling cerdas di muka bumi ini. Say yes. Karena ini adalah kebenaran, ya. Nah, itu bukti, ya. Saudara cerdas melalui memiliki pikiran Kristus. Kalau saudara miliki pikiran Kristus, sudah cerdas luar biasa. Saudara cerdas melalui hubungan yang intim dan saudara menerima pewahyuan karunia-karunia rohani. Dan hari ini saya berbicara mengenai terhubung dengan sumber firman di dalam kita di dalam Yesus. Maka kita akan menjadi orang yang sukses. Katakan, saya sukses. Karena sebetulnya sukses itu bukan goal. Sukses itu hanya instrumen, tool, sarana, alat untuk mencapai goalnya Tuhan. Amin. Ya, jadi perhatikan, tapi saudara harus mengerti kebenaran ini benar-benar, ya. Oke. Saya mungkin tidak mengerti tentang kota Surabaya yang luas itu. Sebab kalau saudara pergi Jakarta, Surabaya, kalau saudara tidak mengerti jalan-jalannya, saudara bisa muter berkilo-kilometer. Kalau nggak ngerti jalannya, ya. Walaupun saudara nggak ngerti Surabaya, tapi kalau saudara ikuti jalannya, nyampe nggak? Nyampe. Sama. Saudara mungkin gambaran tentang rencana Tuhan tuh apa toh? Yang jelas itu adalah the best version of you. Terbaik tentang dirimu. Amin. Ikuti jalannya, mesti nyampe. Say yes. Sudah harus bersemangat. Luar biasa. Siapa lagi sih pria yang paling ingin engkau habiskan waktu dengannya melebihi Yesus? Bojo saya itu kalau tidur malam jam 1, jam 2. Jadi saya itu sok dong ngerasa ada yang jagain, ya. Saya sudah tidur, dia masih berjaga. Tapi coba saya ngelilir jam 1, jam 2, dia sudah mendengkur. Dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa melek sampai pagi, kan? Siapa yang melek sepanjang waktu untuk saudara? Yesus, bukan? Amin. Ih, keren sekali. Dengan siapa engkau akan menghabiskan waktumu? Saya kira dengan beliau. Kalau saudara salah, orang tahu dikata-katain, diunek-unek. Leres enggak? Betul ya? Orang diunek-unek. Cukup disenyumin, dirangkul. Soalnya rasanya tuh meleleh banget, ya tak? Ya, jadi sebetulnya orang yang paling, saudara. Di sebuah pemakaman, seorang suami, istrinya meninggal dunia, lalu dia melangkahi peti jenazah istrinya dari sini ke sana, terus dari sini lagi ke sana beberapa kali. Pak, kenapa Pak? Karena istri saya mengatakan, kalau kamu kawin lagi langkahi dulu mayatku. Jadi begitu istrinya meninggal, dia udah siap-siap ini, ya kan, ya, ngelangkahi saya, amin. Jadi yang paling setia dalam hidup ini cuma Yesus. Tidak pernah tidur,
paling pangerten, paling ngerti saudara dan saya. Nah, seandainya saya mempunyai nomor telepon Presiden Joko Widodo, saya kasih saudara walaupun saudara juga nggak tahu mau ngapain. Tapi kalau saya punya, mungkin saya akan videoin jalan pemuda yang penuh dengan sampah. Saya nggak punya akses untuk memberitahu ini. Tapi kalau saudara punya akses, misalkan saudara ASN, saudara beritahu pimpinan saudara. Kalau jam 5 pagi sampai jam 6 saya naik sepeda. Sepanjang jalan pemuda itu sampah tok. Trotoarnya penuh sampah-sampah rumah tangga. Saya pernah sekali tegur seseorang karena saya lihat dia dengan sepeda motor keluar dari gang kemudian lemparin sampah rumah tangganya di trotoar. Saya bilang, Pak, itu bukan tempat sampah. Jadi saya juga agak sedikit heran kenapa bisa dapat Adipura. Karena Adipura itu adalah penghargaan untuk kota yang dinilai terbersih. Tapi sampah ada di mana-mana. Tapi saya sedang menghubungkan saudara dengan owner dari seluruh alam jagat raya ini. Miliaran bintang, miliaran mungkin galaksi. Semua burung yang terbang di udara, semua ikan yang berenang di dalam air, semua kekayaan alam di perut bumi, emas, perak, bronze, nikel, biji besi, semua ownernya itu yang saya sedang coba hubungkan saudara dengan beliau. Suka enggak? Are you ready? Itu pasti hebat sekali, itu dahsyat sekali. Dan saudara terhubung dengan cara ini. Ya, ingat pesan saya. Kalau saudara pakai baju kelamben, nganggo kelamben polane wong liya. Sing nonton iki mudeng apa ora? Ya. Efeknya cuma 2. Kesesakan atau kedodoran. Nggih? Nah, kalau saudara hidup tidak pakai pola ilahi, uripmu kesesakan atau kedodoran. Cuman 2 itu aja. Mesti kedodoran atau kesesakan. Jadi bilang, saya siap dengan pola ini. 1, 2, 3. Saya antusias dengan pola ini. Supaya semuanya pas banget di badan saudara. Ya. Oke. Nah, kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya kira ayat yang sangat indah. Tapi kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 3 terakhir ini, saudara temukan polanya. Bilang polanya. Dia sedang berbicara tentang firman. Betul? Jadi semua orang pengen kalimat terakhir apa saja yang diperbuatnya berhasil, tapi nggak ngikuti pola, nggak bisa saudara. Ikuti polanya, ya. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya adalah firman, yang renungkan, meditate firman Tuhan siang dan malam. Nah, itu yang dilakukan. Kan mudah toh, nggak pakai ongkos toh, amin ya. Semua rata-rata punya aplikasi Alkitab, main di moco, dinyam-nyam, diingat-ingat, direnung-renungkan, lalu dilakukan. Itu aja, nggak pakai duit, gratis saudara. Aplikasinya sudah ada dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. So, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu dapat bekerja? Ya, jadi saya selalu mau memberi bukti aja. Jadi saya beri saudara sebuah aplikasi untuk membuat semua usaha saudara berhasil. Saudara simpan aplikasi ini di HP saudara. Saudara pulang lalu saudara coba aplikasinya. Saya baru coba aplikasi live di YouTube dan tada, berhasil. Yang nonton saya adalah Pak Daniel. Terima kasih ya Pak ya, udah like saya ya. Itu ada di HP saya, ada di video di YouTube saya. Saya bilang, Tuhan gimana caranya live di YouTube? Lalu kemudian saya pulang ke rumah. Lalu dicoba-coba, berhasil. Nah ini aplikasinya saya kasih saudara. Bukan aplikasi YouTube, aplikasi untuk berhasil dalam semua yang saudara kerjakan. Dengarkan saya, bukan 5.000 roti dan 2.000 ikan yang tersisa 12 bakul. Tapi cukup 5 roti dan 2 ikan menyisakan 12 bakul. Amin.
Nah, ini rahasia yang saya bagikan kepada saudara. Jangan ngejar roti dan ikannya, ngejar Yesus. Dan walaupun saudara hanya punya 5 roti rasanya nggak cukup, tapi roti yang dipersembahkan dari tangan saudara kepada Tuhan, itu bisa sisa 12 bakul untuk dinikmati, untuk diinvestasi, untuk jadi berkat. Say yes. Mau ya? Saya kira hari ini Kairos moment, hari ini Tuhan akan membuat 5 roti dan 2 ikan, tersisa 12 bakul. Hari ini, bukan besok. Hari Tuhan itu cuman hari ini. Hari ini, bukan besok ya. Saya mendengar khotbah dari pendeta Stefan Agustinus dan dia mengatakan Tuhan membuka jendela kesempatan. Jadi orang bertanya, kenapa bukan pintu, kenapa bukan jendela? Kenapa jendela, kenapa bukan pintu? Karena dia bilang kesempatan ini adalah kesempatan emas. Sedikit sekali waktu yang tersisa ini, kesempatan emas. Jadi kalau saudara nggak ambil hari ini, besok-besok nggak tahu ada apa enggak ya. Hari ini adalah kesempatan emas saudara dari Tuhan. Yang pertama, bagaimana itu bisa terjadi ya? Baca sama-sama, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah, Yesuslah yang benar, kitalah yang banyak nggak benarnya ya. Mari kita perhatikan sama-sama tentang anggur ini. Yesus memakai perumpamaan ini dan saya sudah sampaikan tentang bagaimana kita terhubung melalui firman-Nya, melalui quality time, waktu pribadi dengan beliau. Saudara perhatikan gambar ini sangat menarik. Saya cari-cari gambar yang kira-kira menunjukkan sangat jelas hubungan antara cabang dan ranting dan menemukan ini. Bahwa anggur itu tidak akan ada selama rantingnya tidak terhubung dengan caga atau batang. Leres nggih? Amin ya. Jadi dia cuma terhubung. Pada waktu dia terhubung maka sifat-sifat alamiah dari pohon itu mengalir ke buahnya. Tidak mungkin keluar dari pohon anggur ini keluar jeruk. Tidak mungkin keluar buah pir, tidak mungkin keluar apel, tetapi seperti sifat dari pohon itu, maka dia akan mengeluarkan buah itu. Kak Yesus berkata dari buahnya orang tahu apa pohonnya. Jadi jikalau orang Kristen tidak memiliki sifat sama dengan Tuhan, itu adalah sebuah keanehan. Ya, itu benar-benar aneh, keajaiban dunia. Karena itu sebetulnya cuman perlunya nempel aja. Itu bukan usaha saudara. Di rumah saya hampir semua stop kontak itu glogro, tahu glogro ya? Ya itu mungkin cabutnya kekerasan atau apa. Tapi yang namanya kalau colokan stop kontak udah glogro, itu sok dong saudara colokin, neng gak masuk, neng gak perhatiin, saudara colokin ditinggal balik masih kosong ya karena glogro. Neng menurut saya mungkin kita agak glogro siti ya, jadi kurang rapet colokannya. Karena kalau rapat metune ya bahasa Jerman, metune kui yo leres, mirip, imitasinya Yesus. Saudara sulit melihat perbedaan antara emas tenanan atau imitasi. Benar enggak? Tak tunjukkan buktinya. Cincin saya ini satunya emas, satunya ini bukan emas. Semua yang di tangan Bu Sarah kelihatan emas bukan? Bok saya tuku kalung harga 50.000, warnanya kuning. Semua saudara pasti bilang emasnya Bu Sarah bagus. Saudara nggak tahu imitasinya tuh mirip, bedanya hanya di kualitas. Yesus tidak berdosa, kita bisa berdosa, amin ya. Tapi itu kalau delok saudara, itu seperti sudah lihat Yesus, mirip banget sih. Sulit membedain saudara dengan Yesus harusnya, karena semua potensi untuk berbuah. Ini lagi, jadi orang Kristen berbuah itu adalah natural. Amin Pak Ipan, amin ya. Nempel itu natural, itu saudara tidak, itu potensi untuk berbuah itu memang dari batangnya. Nutrisi, kekuatan, semua itu bersumber dari pokok. Jadi semua kemampuan untuk berhasil
itu datang dalam cara pola ini, nempel firman-Nya di dalam saudara dan saudara di dalam Tuhan. Amin. Gampang toh? Jadi nasihat saya, tangi turu ojo golek Israndal. Nggih? Tangi turu saudara, jangan raba-raba itu HP. Tangi turu nempel. Yesus, ku sembah Kau. Orang sikatan rapopo. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tangi turun nempel, senderan kulkas ke, senderan kursi ke, nyender di mana-mana. Ya. Berbahagialah saudara yang masih hidup dengan pasangan saudara. Ada bahu untuk senderan. Nih ora ono, ada bahu jalan. Tapi ora ono bahu jalan. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Itu cuma 3 kalimat guys. Cobonen, saya punya pasien satu, 12 tahun masih jadi pasien saya. Dia sendiri yang ngomong, aku jadi pasien Bu Sarah 12 tahun. Enggak tahu ada di sini apa enggak ya, beliau bukan anggota jemaat sini. Belakangan dia setiap pagi pergi ke Menara Doa, dia bilang pokoknya tak usahakan. Saya bilang, Bu, gini Bu, Ibu kalau datang jangan langsung ngomong. Butuh kontraan, butuh uang, butuh ini, butuh itu, butuh itu. Wong kita karo wong wae ada basa-basinya toh. Nih datang di rumah orang mau utang itu kan muter. Sampai iki sing duwe duit mu pusing, terus ya wis tak keke wae timbangannya aku pusing ngerasa kayak kowe ya ta. Nah, saudara kalau datang ke Tuhan saya bilang, Bu, Ibu duduk tak setel lagu. Ibu nyanyi, ikuti lagunya. Nyanyi ikut sedapat-dapatnya. Sampai ibu merasa begitu fokus dan dekat dengan Tuhan. Baru curhat. Nek rampung curhat. Terus mojo Alkitab. Saudara tahu kesaksiannya apa? Dia punya warung sederhana. Si ibu ini suaminya meninggal karena COVID. Suaminya adalah seorang anggota Polri. Meninggal karena COVID. Punya 3 anak semuanya di swasta, 2 kuliah, 1 SMA, swasta semua. Dan ibu ini baru dipensiunkan pegawai BUMN. Itu pasti berat. Dia buka warung kecil, toko kecil, tidak banyak barangnya. Tapi dia bilang orderannya luar biasa. Kemarin tiba-tiba dia bilang, Bu, puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Dapat telepon dari seorang profesor pensiunan dari UGM. Ditelepon, Bu, saya mau hire jenengan, mau pekerjakan jenengan. Buat apa? Saya disuruh apa? Saya nggak bisa apa-apa. Walah Bu, saya kan nggak mungkin suruh ibu nyanyi atau nari toh. Jadi saya kerja sebagai apa? Ibu sebagai tenaga ahli. Si bapak punya perusahaan yang berafiliasi dengan luar negeri. Ibu ini disuruh sebagai tenaga ahli. Cuman apa? Cuman dia tiap hari terkoneksi. Saya lihat dia mulai datang, dia mulai ikuti lagu-lagu itu, nyanyiin pelan-pelan. 1 jam baru keluar nyanyi dan mulai baca Alkitab dan jalan mulai dibukakan. Kembali ke pola. Amin. Kita nggak tahu. Keajaiban bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Nah itu terjadi saudara.
Karena dengan menempel semua potensi untuk berhasil mengalir melalui saudara. Ya, baca 1, 2, 3. Terhubung dengan sumber yaitu Yesus melalui firman dan doa, orang percaya menerima nutrisi, potensi, sifat, daya untuk meraih keberhasilan yang direncanakan Tuhan bagi mereka. Ya. Tadi saya katakan bahwa keberhasilan sukses itu bukan tujuan saudara. Kalau saudara anggap keberhasilan, uang, kekayaan, popularitas itu tujuan, salah saudara. Nanti saudara nggak bahagia. Satu yang saya ingin semua kita berdoa, doakan supaya saudara dikasih karunia menikmati jeri lelah saudara. Ya, dari sekarang ya. Karena Alkitab mengatakan ada orang yang ditugasi nyari, ngumpul sudah ngumpul, mati. Orang lain menikmati. Nyari ngumpul sudah ngumpul, ditugasin kasihkan orang lain menikmati. Jadi saudara jangan jadikan itu tujuan, oke? Amin? Ya, bukan itu tujuannya. Goalnya Tuhan adalah bagaimana hidupmu membawa Yesus kepada dunia ini. Tidak ada amin? Menjadi sebuah berkat. Being a blessing. Bilang saya sebuah berkat dari surga. Are you sure? Sudah yakin saudara itu adalah sebuah berkat dari surga? Amin. Jadi semua uang, kesehatan, kekuatan itu apa? Itu sarana untuk mencapai goalnya Tuhan itu. Kalau saudara membuat proposal sebuah proyek, semua proposal dibuat itu ada rancangan anggaran belanja atau anggaran biaya. RAB, ada enggak? Ada enggak Bu? Proyek apa saja, kita Natalan aja lah, mau bikin Natalan. Kami mau bikin acara pijat cespleng, target 75 orang di FKG tapi itu program Kespal. Daftarkan diri ya, pijat itu bukan sembarang pijat, itu pijat trigger point. Jadi poin-poin yang misalkan saudara pegal di sini, pijitnya di mana? Itu ngurangi biaya, ngurangi beli koyo, beli fresh care. Ya sekarang saya kurang pakai fresh care karena saya sudah tahu kalau saya pegal di sini, pijitnya itu di sini. Bagian ini, ya trigger point. Itu cuma 75 orang, ada RAB-nya. Berapa banyak di antara saudara tahu bahwa saudara hidup dalam rencananya Tuhan? Ada? Kalau benar hidupmu dalam rencana Tuhan, itu semua sudah including RAB-nya. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Semua anggaran biayanya sudah urusan bos. Dengar saudara, saya ngomong ini sembari merinding. Kalau saudara ngerti, saudara terhubung, saudara ngerti benar pola ini. Mau susah kayak apa, mau sulit kayak apa, sampai semua nasi di muka bumi habis, mana bisa turun dari surga? Tuhan bayar hidup saudara. Ia sudah bayar hidup saudara di kayu salib. Ia masih bayar saudara. Dan kalau keadaannya tidak tertolong, Dia akan muncul dan angkat saudara pergi ke surga. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itu semua termasuk anggaran biayanya. Ini seperti mengembalikan Eden yang hilang. Ya. Jadi yang kedua adalah bahwa sebetulnya menjadikan berhasil itu adalah rencana Tuhan. Bukan rencana saudara. Tuhan ingin saudara berhasil. Bilang Tuhan ingin saya berhasil. Karena keberhasilan saudara, uang, kesempatan, dukungan itu adalah supporting yang akan support saudara supaya saudara bisa full destiny Tuhan untuk hidup saudara. Amin. Jadi kalau nggak disupporting nggak bisa. Jadi saya itu berpikir kalau kita nggak disupporting, mungkin kita mungkin agak gogrok, kurang nyambung ke. Kalau sudah pergi di bandara, di kereta api, di setiap seat tempat duduk itu ada colokan. Dan saya tahu bahwa orang-orang yang sibuk, yang selalu terhubung dengan media, mereka pingin di dekat colokan di bandara.
Cari yang bundaran di tengah itu, colokannya banyak. Semua orang akan pergi di colokan untuk memastikan kerjaan mereka tetap lancar, mereka bisa browsing, mereka bisa terhubung, bisnisnya lancar. Saudara pastikan saudara tiap hari harus terhubung. Amin saudara ya, dimanapun, situasi apapun saudara akan terhubung. Saudara merem, saudara ingat apa saja yang diperbuatnya berhasil. Come on. Apa saja yang aku perbuat. Saudara ingat pesan itu, bahwa Tuhan yang membuat saudara berhasil. Bukan Elon Musk, bukan Mark Zuckerberg, bukan saudara sendiri. Dan itu sangat menghibur hati saya, bahwa saya tidak membuat saya berhasil, Tuhan membuat saya. Itu seperti Eden. Saudara lihat pola di Eden itu sama. Polanya yaitu quality time. Adam dan Hawa ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Tuhan datang di hari sejuk, semilir. Lalu Tuhan nanya, piye kabar Edam? Ape bos? Piye bojomu? Manut toh? Manut bos. Kan masih dalam polanya. Bojo-bojo ini kalau dalam pola mesti manut. Bapak-bapak ikuti pola ya. Nanti bojo-bojo nendo manut kabeh. Say yes untuk bapak-bapak, kasih tepuk tangan untuk bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ikuti polanya, bukan keakehan pola, maka pasti ibu-ibu manut kabeh. Karena hidup saudara ini amat ditentukan oleh pola hidup saudara, pola makan saudara. Yang ketiga, keakehan pola. Dan ini Tuhan bergaul dengan mereka. Semua makanan minuman tersedia, buah-buahan semua. Sehat kan? Gimana sayurannya cukup? Wah turah bos. Gimana? Kambing domba taruh enggak? Orai bos. Kenapa? Karena polanya. Polanya saudara. Ikuti polanya. Baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara perhatikan ayat ini indah sekali loh. Kalau saudara terhubung itu loh. Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan lebih besar. Kalimat terakhir adalah jawabannya. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dalam banyak statement yang lain Yesus juga berkata. Apa maksudnya? Kalau aku tidak pergi kepada Bapa maka Roh Kudus tidak datang. Adalah lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus datang. Dulu Yesus kerja sendiri. Muter-muter cuman di Palestina, di Israel. Sekarang setelah Yesus pergi, Roh Kudus dicurahkan. Yesus mempunyai kaki tangan 2 miliar. Yang kalau 2 miliar ini terhubung melalui firman dan quality time, saudara lihat betapa banyak yang akan kita hasilkan. Pekerjaan besar akan terjadi. Yesus masih bekerja, tapi dalam cara melalui orang percaya. Hari ini kita luangkan waktu untuk mencari Tuhan. Waktu saya duduk sedang menyembah, tiba-tiba saya nangis. Tuhan Yesus bilang saya gini, kamu mau lihat gak? 5 roti 2 ikan, sisanya 12 bakul. Bukan saudara yang punya penghasilan besar yang akan tersisa di akhir bulan. Tapi bahkan saudara yang punya penghasilan cuma 5 roti 2 ikan, ada sisanya di akhir bulan. Saya bilang mau Bapak. Mau ada sisa supaya bisa dibagikan lagi, supaya bisa dinikmati dengan keluarga. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau. Bukan 5.000 roti dan 2.000 ikan yang tersisa, yang bisa bikin sisa, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Pertanyaannya adalah saudara, apakah tanpa Yesus kita bisa berhasil? Bisa enggak? Ada orang lain bisa berhasil tanpa Kristus? Amin. Ada banyak. Ya. Tapi saudara melihat dalam Alkitab, setiap orang sebut namanya siapa saja.
Orang itu apabila dia terhubung dengan sumbernya, semuanya berhasil. Siapa saja sebut nama mereka di Alkitab. Salah satunya ini, kita baca 1, 2, 3. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Siapa yang membuat? Allah membuat. Santai kali. Amin. You do your work and God makes all prosper. Lakukan aja pekerjaan saudara. Jual arang, jual soto, jual sate, asal jangan jual diri saja. Aman. Saya ini masih pede kalau ngamen, saya bilangin. Saya mau tunjukin kalau saudara nggak malu, Bu Sarai sini-sini. Ya. Nih kalau saudara menganggap sangat sulit untuk kerja, tak golei, ngamen. Wong suaraku ya lumayan. Tak kasih kamu makan kalau kamu nggak bisa makan. Neng sarate koe melu aku. Tak ja. Nih khawatir nanti saudara kenal saya atau? Aku pakai kacamata hitam, pakai masker, pakai baju rada seksi dikit gitu ya. Perempatan neng Jogja sana, monumen Jogja kembali nggak ada yang tahu tuh. Encereng-encereng. Saudara tahu, saya yang gitar sendiri, saya nyanyi sendiri. Saya tuh penasaran pengen nyoba, dapat duit berapa. Enggak saya makan, tak kasihkan yang nggak bisa makan. Cuman tujuan ngajari Anda bahwa dengan berjeri lelah Anda akan makan. Saya kasih kalkulasinya begini. Lampu merah itu berhenti maksimal 1 menit atau 30 detik. 1 menit 60 detik ya. Ya. 30 detik berhenti, ganti. Kalau 1 menit itu berarti saudara dapatnya 30 detik kali 2, ya kan? Hitung ya. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit itu sudah, kalau satu kali putaran lampu itu saudara dapat 1000 saja. 1 menit itu sudah dapat 2000. Saudara kerja 5 jam aja. Begitu ya, 5 jam dikalikan berapa tuh? Sehari dapat berapa tuh? Saya tahu ada orang yang saya tawari pekerjaan di gereja nggak mau karena memilih ngamen. Dapat uang lebih banyak, sehari 200.000, katakanlah 200.000. Sebulan berapa? 10 hari 2 juta, 30 hari 6 juta. Double UMR. Mau coba? Ada yang berani jawab tantangan saya. Saya di Gubang itu orang ngamen pakai band itu. Saya nyanyi tapi saya nggak dapat duit, saya kasih duit. saya suka nyanyi, saya kasih duit 50.000, saya nyanyi 3 lagu. Ya. Lalu dia bilang terima kasih. Mau nyoba? Mau nyoba? Saudara nggak punya uang, 6 juta, mau nyoba dengan saya? Tak aja. Neng Jogja, biar orang nggak kenal saya. Karena bagi saya ngamen terhormat daripada saya hutang raisom bayar. Terhormat yang mana? Do you understand? Saya ngamen, saya jual suara saya dapat uang. Timbangan saya ditagih penagih hutang, raisom bayar. Lebih terhormat itu. Tuhan membuat semua usahanya. Tanpa Tuhan, banyak orang berhasil. Saya kasih contoh seorang pria. Jadi yang kedua, membuat Anda berhasil adalah rencana Tuhan untuk hidup orang percaya. Memang harus berhasil, bilang harus berhasil. Karena itu adalah supporting. Itu adalah supporting, itu untuk support saudara. Kalau enggak, saudara enggak bisa makan, ngajari orang gimana sukses. Pret, enggak ada yang mau dengar. Ada yang mau dengar enggak? Kamu aja susah makan. Ya enggak? Jadi memang harus berhasil. Saya kasih contoh tentang pria ini. Namanya Alain Delon. Alain Delon ini adalah seorang aktor yang di tahun era 80-an itu hebat sekali. Dia dinobatkan sebagai pria tertampan di zamannya itu. Tampan. Ganteng, kalau lihat mudanya ganteng sekali. Terkenal. Dia juga memenangi beberapa penghargaan di bidang perfilman. Tapi saudara, saya melihat suatu video tentang orang ini.
Di masa tuanya dia kehilangan banyak teman-teman sebayanya. Finally dia minta untuk dieutanasia. Mati dengan cara ya dibunuhlah. Dibunuh tapi legal. Waktu saya di negeri Belanda, tetangga sebelah rumah di salah satu orang Kristen itu sedang dalam proses untuk eutanasia. Dia tinggal sendiri, suaminya orang Ambon, tapi dia orang Belanda. Dan dia ingin mati dengan cara itu. Tapi sebelum dia hari hanya, ada waktu di mana orang-orang datang untuk seperti berpamitan. Lucu ya, kita kalau misalkan pemakaman orangnya udah mati, ini masih hidup. Jadi dia ditanyain gimana rasanya? Ya seperti mau pergi piknik di tempat yang jauh. Mangsamu piknik neng, di piknik neng neraka iyo. Saya bilang, tetangganya dia yang Kristen bilang, kamu lewatin pintu belakang. Karena kalau orang sana ya, mungkin Fani tahu ya, orang sana itu sangat individualistik sekali ya. Kita pergi ke rumah sakit doain orang di bangsal itu nggak boleh. Orangnya itu harus diizin dokter, dibawa pindah, masukin ruangan sendiri, baru kita bisa doain mereka. Sangat individualistik ya, sangat menghargai hak-hak pribadinya orang. Jadi sangat jarang kita nonggo ya kan, kalau di Indonesia nonggo cerita tonggone ya enak tenan ya kan, di sana tuh nggak ada ya, orang ngomong-ngomong karo tonggone ya. Ini berhasil. Dia mengatakan begini, dia minta dieutanasia dan dia bilangin, saya tidak mau Tuhan yang menentukan cara saya mati. Saya mau mati dengan cara saya sendiri. Orang ini ganteng, sukses, Paul nggak ada obatnya. Orang ini sukses dalam hal skandal, sukses luar biasa. Orang ini sukses populer, orang ini sukses secara materi, tetapi akhir hidupnya sangat menderita. Sebab itu saya katakan sukses tanpa Kristus semu sementara dan sangat berbahaya. Leres ya? Amin ya? Nggak bisa dinikmati kecuali kita sukses di dalam Tuhan. Ya, kita lewati itu ya. Jadi apa rencana Tuhan untuk saudara dan saya? Rencana Tuhan adalah menjadi versi terbaik Anda. Are you ready? The best version of you. Versi terbaik engkau. Mau? Perasaan kita semua kayak belum ketemu versi terbaik. Belum ya? Belum, Pak Ivan belum ya? Saya juga ngerasa belum. Dan itu membuat saya bergairah, antusias. Saya ngerasa versi terbaik saya belum ketemu. Hari Jumat pagi saya naik sepeda. Lalu kemudian orang bawa bronjong, saya diseret sama yang bawa bronjong bu. Ya. Setang saya yang kanan itu diseret sama bronjong. Sampai itu orang-orang di situ marahin Pak Bronjong ya. Bu nggak apa-apa ya, sepedanya jatuh. Saya nggak apa-apa ya. Saya bilang nggak apa-apa Pak D, cuman dredeg siti. Nah, saya pikir baik, selamat. Memang urusannya belum selesai. Saya bilang Tuhan, wow, betapa kuat malaikatmu tadi yang berdiri di sana ya. Karena kerjaanku belum selesai. Putih naik sepeda, putih gak bu? Cilili, ora. Saya sok sepedaan lagi. Urusannya belum selesai. Versi terbaiknya belum jadi. Oke, amin. Saudara, saya pernah berbagi tentang 3 orang peneliti dari Italia. Mereka adalah profesor, doktor, mereka juga adalah ahli di bidang mereka masing-masing, ekonomi dan lain-lain ya. Nah, nama mereka adalah, yang satu adalah Alessandro Plucino, yang kedua Alessio Biondo Dalam, yang ketiga adalah Andrea Raspisanda. Pernah saya cerita tentang itu. Mereka membuat sebuah studi, judulnya adalah Talent versus Luck. Talenta dibandingkan dengan keberuntungan. Nah, mereka kemudian membuat studi itu, hasilnya menunjukkan bahwa sesuai dengan laporan Oxfam itu adalah sebuah lembaga yang memiliki visi mengentaskan kemiskinan di dunia. Laporannya di 2017 mengatakan bahwa 3,5 miliar penduduk miskin di dunia, duitnya atau kekayaannya digabung itu sama dengan 8 orang terkaya di dunia. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Carlos Lim Helu ya, dan siapa-siapa lagi yang disebutkan, Warren Buffett, waktu itu Elon Musk belum muncul ya.
Jadi mereka katakan sangat tidak fair kalau kita mengatakan gara-gara orang pintar berbakat mereka jadi berhasil sukses. Masa di dunia ini 8 miliar hanya ada 8 orang yang pintar berbakat? Kan gak bener ya tak? Jadi kesimpulannya sukses itu milik mereka yang punya bakat secukupnya, tapi punya keberuntungan sebesar-besarnya. Kabar baik untuk saudara bahwa kalau Yesus adalah Tuhanmu, engkau orang paling beruntung di dunia ini. Say yes! Yesus adalah keberuntungan terbesar di hidup saya. Dan keberuntungan faktor laki itu yang membuat saudara menjadi versi terbaik dari diri saudara. Yang terakhir, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya. Kata yang hurufnya besar berwarna kuning. Baca 3. Diperbuatnya. Nah ini dia. Harus ada yang diperbuatnya. Banyak orang halu. Aku percaya mujizat kan Bu Sarah? Dan menunggu mujizat terjadi. Tuhan memberkati segala usahamu. Harus ada yang diupayakan. Harus ada yang dikerjakan. Setuju saudara? Harus ada yang dikerjakan. Jadi kerjakan saja. Kecil besar gak penting. Ini cuma 5 roti. Saudara tahu tentang itu perempuan di Sarfat itu. Cuman segenggam tepung. Please. Tapi lihat cara Tuhan bekerja. Sekali lagi saya ingatkan ya. Bukan 5.000 roti dan 2.000 ikan yang bikin sisa. Bahkan cuman 5 roti segenggam tepung. Dia bisa hidup selama 3,5 tahun. Selalu ada, selalu ada, selalu ada. Saat dia memiliki pola yang benar, terhubung dengan firman. Elia makan diantar sama burung gagak. Satu hari burung gagaknya kesel, gak datang. Air sungai juga kering. Sudah kadang-kadang kita pikir kalau Tuhan kasih sesuatu tidak akan, ya satu hari kalau sungai itu kering, Tuhan sudah sediakan ibu kos untuk Elia. Kalau satu pintu ditutup, pintu lain pasti dibuka. Kalau semua pintu ditutup, jendela dibuka. Say yes. Tapi ada yang diperbuat. Ayo come on, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Paling pahit, saya ngamen. Suara saya lumayan. Tuhan gak akan ninggalkan kita. Kita nyanyi lagu itu ya. Oh, sehelai rambut. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Say yes.
Kalau semua pintu ditutup, jendela mesti dibuka. Kalau sungai kering, kalau gagak itu lupa, Tuhan sudah kasih ibu kos. Kalau engkau mengalami saat ini pekerjaanmu terhenti, jangan mengeluh. Mesti ada sesuatu yang dibukakan Tuhan di jalan berikutnya. Amin. Tapi engkau harus terhubung. Menurut saya, saudara dan saya beruntung kita ada di gereja ini. Saudara kemarin ikut kelas, saya berdoa saudara jangan berhenti ikut sampai selesai. Saudara terhubung dalam pola ini, saudara akan kasih makan banyak orang. Karena saudara punya. Amin. Sekarang maju ke depan. Come on, yang pria di sini, yang wanita di sini. Siapa yang dalam hatinya berkata, aku akan selalu punya sisa di akhir bulan. Entah gajinya cuma UMR, entah penghasilannya pas-pasan. Tapi saudara dengar firman Tuhan ini, saudara yakin. Dan saudara berkata, Tuhan aku pengen sisa di akhir bulan. Saudara berdiri di sebelah sini yang wanita, yang pria di sini. Saudara kerjakan aja pekerjaan saudara sesimpel apa. Tidak usah 5.000 roti dan 2.000 ikan. Tak pernah tinggalkan. Ini Kairos momen. Ini momennya Tuhan. Tuhan bicara ke saya, barusan saya duduk di situ. Saya menangis. Tuhan bilang ke saya, kamu mau enggak? Tak sisain di akhir bulan. Saya bilang mau Tuhan. Aku pengen ada sisa. Biar bisa dinikmati dengan keluarga. Bisa bagi dengan teman yang lapar. Mau ya? Amin ya? Saya mau doakan itu dan Tuhan tidak mungkin berdusta. Saya sudah belajar, dengar lalu saya lakukan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu, Yesus, kau pedulikanku. Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sudah angkat tangan saudara kepada Tuhan dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya ini Kairos momen untuk saya. Ini jendela kesempatan untuk saya. Saya percaya bahwa kekayaan, sumber daya, kesempatan, keberuntungan akan support saya untuk memenuhi tujuan ilahi. Maka sekarang saya minta kepadamu, sisakan 12 bakul untuk saya, supaya saya bisa menikmati dengan keluarga saya. Saya bisa investasi untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang-orang miskin dan orang-orang yang berkebutuhan. Saya siap menerima sisa 12 bakul dalam nama Yesus. Amin. Silakan kembali. Adakah di antara saudara yang baru pertama kali beribadah di sini? Bisa angkat tangan? Ya. Tidak ada, semuanya sudah kemarin-kemarin, puji Tuhan. Oke, kita akan berdoa untuk persembahan.
Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Selama Engkau adalah sumber, kami tidak kekurangan satu apapun yang baik. Dengan sukacita kami memberikan seluruh persembahan kami dalam nama Yesus. Amin. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Mari berdiri saudaraku. Di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganku. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, segala puji syukur kunaikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di saat kami memuji dan menyembah namamu Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Tanamkan di dalam setiap hati kami. Beri kami kekuatan Tuhan Amin. untuk dapat melakukan akan firman-Mu. Amin. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Filipi yang ada sampai ke cabang-cabangnya. Kiranya Tuhan mau melawat setiap mereka. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, yang sedang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Yang di dalam pergumulan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kami pun percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Bapa, kami juga berdoa untuk semua program gereja yang akan dijalankan pada tahun ini. Kiranya Tuhan campur tangan. Amin. Apapun program itu Tuhan, kami percaya semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara apabila kami hendak berpisah satu sama lain, Tuhan berikan kami perlindungan, keselamatan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya sampai dengan maut. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini. Tuhan memberkati.